Lantunan puji dan syukur kita sembahkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat bernadakan salam semoga selalu tercurah kepada habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam dan gesyik yang ulun tuan muliakan, seluruh perangkat desa yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jemaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang menghadapi suatu ujian yang dikenal dengan puasa. Di bawah terik matahari panas yang luar biasa, yang biasanya kita bisa melaksanakan makan dan minum, akan tetapi Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Salah satu yang Allah harapkan pada kita, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Namun hadirin, untuk menjadi orang yang bertakwa tersebut banyak jalannya, banyak caranya. Di antara lain, satu sikap yang harus kita lahirkan pada diri kita adalah sikap tawadu atau rendah hati. Inilah yang akan menjadi tema pada malam yang mulia ini, yaitu rendah hati, tidak sombong, baik kepada Allah ataupun kepada sesama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pengertian daripada tawadu adalah rendah hati, bukan rendah diri dan menghinakan diri. Tawadu telah dicontohkan oleh alim ulama. Katakanlah Hasan Al-Basri, seorang ulama, seorang pengarang, beliau orang yang paling hebat. Kerjanya selain mengarang kitab, juga puasa Senin Kamis. Ibadahnya luar biasa. Tetapi setiap Senin Kamis Hasan Al-Basri menangis. Kawannya bertanya, "Wahai Syekh Hasan, kenapa engkau menangis setiap Senin dan Kamis? Sering engkau menangis, padahal engkau adalah ahli ibadah." Jawab Syekh Hasan Al-Basri, setiap Senin atau juga setiap Kamis, amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menangis karena aku belum tentu yakin amal ibadahku diterima oleh Allah. Syekh Hasan Al-Basri ulama, tetapi beliau takut amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Begitu tawaduknya sikap Syekh Hasan Al-Basri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminan syurga. Tetapi setiap malam Nabi Muhammad bertahajud kepada Allah. Sampai-sampai kakinya membengkak dan istrinya juga bertanya, "Wahai kekasihku, engkau telah dijamin menjadi penghuni syurga. Kenapa begitu kuatnya engkau beribadah lebih-lebih di malam hari? Biarkan aku beribadah sebagai tanda syukurku kepada Allah." Begitu rendahnya, begitu rendah hati para nabi, para sahabat, walim ulama di dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karenanya hadirin, biasanya orang bersikap sombong pada 3 hal. Demikian ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sombong yang pertama mungkin karena ada harta. Kalau kita sombongkan diri karena ada harta, telah dahulu orang celaka Qarun. Dia memiliki banyak harta tetapi mati dalam keadaan tidak ada iman. Kalau kita katakan sombong kita karena jabatan, kekuasaan, kita telah melihat contoh Fir'aun, apa yang dia tidak miliki. Akan tetapi Fir'aun mati dalam keadaan tidak memiliki iman. Bila kita ingin menyombongkan diri karena alim atau ilmu, itu juga sudah ada contoh. Di masa Nabi Musa alaihi salam, seorang ulama Syekh Bal'am, beliau merupakan alim ulama yang paling hebat. Jangankan dia, muridnya saja bisa berjalan di atas air. Akan tetapi meninggalnya dalam keadaan tidak memiliki iman. Maka kesombongan tersebut bukan milik kita. Kenapa kesombongan bukan milik kita? Sufyan Suri, ulama besar, menjelaskan ada 3 persamaan antara Adam alaihi salam dengan iblis dan 1 perbedaan. Perbedaan ada 1, persamaan ada 3. Apa saja persamaan antara kita dengan iblis? Nabi Adam alaihi salam sama-sama penduduk syurga. Iblis juga penduduk syurga. Nabi Adam alaihi salam melakukan 1 kesalahan, yaitu makan khuldi.
Iblis juga melakukan satu kesalahan, yaitu tidak mau sujud kepada Adam karena dia anggap dia lebih mulia daripada Adam. Persamaan yang ketiga, iblis dikeluarkan dari syurga. Adam juga dikeluarkan dari syurga. Iblis ditempatkan di atas air, Adam ditempatkan di atas tanah, sebagian riwayat mengatakan di India. 3 persamaan antara manusia atau Adam alaihissalam dengan iblis. Namun ada satu perbedaannya. Apa perbedaan antara iblis dengan Adam? Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari syurga, beliau tidak berani melihat ke langit sampai 300-an sampai 400-an tahun. Beliau tawadu, merendah diri, bertaubat atas segala kesalahan dan mengakui apa yang telah dia lakukan adalah satu kesalahan. Adapun iblis laknatillah, dia tetap sombong. Meskipun dia telah dikeluarkan daripada syurga, dia tidak mengakui kehebatan Adam alaihissalam, Adam yang lebih mulia, tetap dia tidak mau akui. Bahkan dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku dilaknat, silahkan ya Allah. Tetapi berikan kesempatan kepadaku, agar aku mencari teman-teman dari umat-umat manusia untuk menjadi temanku di neraka. Sombong sampai dikeluarkan dari syurga, masih memiliki sikap sombong iblis. Menjadi pertimbangan kepada kita hadirin. Sikap siapa yang selama ini kita ikuti? Apakah sikap nenek moyang kita Adam alaihissalam yang menuntun kita untuk tawadu, selalu bertaubat kepada Allah? Setiap ada kesalahan bertaubat karena kita tidak tahu apakah amal ibadah diterima? Ataupun sikap iblis yang kita perhatikan sehari-hari? Ini menjadi kunci kepada kita. Untuk di dalam setiap saat tidak menghukum seseorang dengan hukuman neraka. Tidak menghukum seseorang adalah ahli maksiat, sementara menghukum diri sendiri adalah orang yang hebat. Makanya alim ulama mengajarkan kita, bila engkau melihat anak kecil, anggaplah dia orang yang paling mulia di sisi Allah, karena dia sedikit sekali dosanya, bahkan tidak ada dosa sama sekali. Bila engkau melihat orang tua, anggaplah dia orang yang paling mulia, karena orang tua sudah umurnya tua selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, mampu melaksanakan salat wajib dan salat sunat. Dan bila engkau melihat orang yang bermaksiat, ingatlah, dia memang bermaksiat. Di mataku dia ahli maksiat, tetapi belum tentu dia mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan ada kisah penzina, tetapi dengan sedikit air diberikan kepada anjing, dia husnul khatimah, masuk ke dalam syurga Allah. Ada juga kisah seorang nenek yang kerjanya solat tahajud, akan tetapi akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena kikir. Air wuduknya tidak diberikan kepada orang yang haus dengan alasan wudukku untuk salat tahajud. Maka dapat kita fahami bahwa kita tidak bisa menghukum kita baik. Kalau seandainya kita melihat ahli maksiat, teringatlah kita kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu adalah penentang Nabi Muhammad. Bahkan dia bawa pedang ingin menghunus Nabi Muhammad. Di perjalanan dihadang oleh sahabat, dikatakan, Umar, kenapa engkau mau menjumpai Muhammad? Aku tidak setuju dengan ajaran yang dibawanya. Kembalilah ke rumahmu, saudara perempuanmu sudah mengikuti Nabi Muhammad dan sudah memeluk Islam. Pulang Umar, jumpai saudara perempuannya, dan ternyata dia melihat Al-Quran. Dia menyuruh Fatimah adiknya untuk membacakan Al-Quran, diberikan petunjuk oleh Allah. Umar yang seyogianya menjadi pemberontak, menjadi orang yang melawan Nabi Muhammad, akhirnya menjadi orang terdepan dalam mengembangkan dakwah bersama dengan Nabi Muhammad. Maka hadirin sekalian, tidak boleh kita menghukum seseorang calon penghuni neraka, dan menghukum diri kita adalah calon penghuni syurga. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, kita tidak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawadu harus ada pada diri kita. Satu contoh, seorang ulama, dia sering sekali salat tahajud. Suatu saat dia salat tahajud bersama anandanya. Setelah salat tahajud yang luar biasa panjang hingga mencapai subuh, tiba-tiba anandanya membuka gorden jendela, melihat sekelilingnya semua masih mati lampu, dan dia berkata kepada ayah, "Ayah, luar biasa ayah.
Sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita belum terbangun padahal subuh telah tiba. Mereka tidak taat kepada Allah. Marah sang ayah tersebut. Ulama tersebut mengatakan, wahai anandaku, jikalau engkau bangun salat tahajud bersamaku subuh ini dan engkau mencela orang-orang di sekitarmu, mulai besok engkau jangan salat tahajud. Tidur saja dan bangun untuk salat subuh saja. Karena hatimu lebih kotor dibandingkan mereka yang sedang tidur. Tidur saja, bangun salat subuh, hatimu terasa bersih. Begitu diajarkan kepada kita. Jangan kita dalam rumah tangga menjelekkan orang lain. Jangan kita dalam sebuah desa menjelekkan tetangga-tetangga yang lain. Karena sesungguhnya kita mendengarkan cerita. Ada orang yang beribadah luar biasa. Puasanya luar biasa. Dia mendirikan malam dengan salat tahajud. Tetapi karena ada sedikit kesalahan dengan tetangga. Kata Nabi, dia calon penghuni neraka. Sebaliknya, ada orang yang mengaku dirinya tidak taat kepada Allah. Aku salat sangat sedikit. Tetapi kata Nabi, dia merupakan calon penghuni syurga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya kita mengingat Sayyidina Ali berpesan kepada kita. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal mula kita manusia sebagai nutfah, setetes mani yang hina, dan akhirnya kita akan menjadi bangkai kembali. Tiada kemuliaan selain daripada amal ibadah, tiada kemuliaan selain daripada tawadhu dan rendah diri. Awalnya kita hanya setetes mani, menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging dan tulang belulang. Kemudian menjadilah manusia seperti ini. Punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta dan sebagainya. Namun akhirnya kita akan kembali. Wa akhiruhu jifah. Kembali menjadi bangkai. Hadirin yang dimuliakan Allah. Amal solih. Anak yang solih yang mau berdoa. Dan sedekah jariahlah yang menjadi teman kita. Bulan suci Ramadan ini jangan dilewatkan. Tujuan bulan suci Ramadan ini untuk menyimpan amal untuk akhirat. Bukan tujuan bulan suci Ramadan ini untuk persiapan lebaran. Sayang ibu-ibu sekalian, persiapan lebaran yang sungguh luar biasa hebat. Persiapan seragam yang hebat. Pas lebaran ke rumah tetangga, baju sama seperti gorden tetangga. Sungguh sangat kecewa. Oleh karenanya, fokus utama kita, ibadah siapkan amal menuju Allah, bukan siapkan diri menuju lebaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang yang tawadhu sehingga lulus dalam ujian ini menjadi muttaqin yang akan ditempatkan di syurga rayyan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.